Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Sasongkaji dari kelas 1 KB02 dengan nomor NPM 25119-158 akan mempresentasikan tentang rangkaian seri sejajar atau rangkaian gabungan. Pengertian rangkaian seri sejajar. Rangkaian seri sejajar atau campuran adalah gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk dapat mencari besarnya hambatan dalam rangkaian campuran, kita harus terlebih dahulu mencari besarnya hambatan tiap-tiap model rangkaian seri dan paralel. Kemudian, mencari hambatan dari gabungan rangkaian akhir yang kita dapat. Ciri-ciri rangkaian seri sejajar. Yang pertama, gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Sifat berlaku pada rangkaian seri dan paralel. Rangkaiannya sederhana, memiliki ciri-ciri yang sama seperti rangkaian paralel dan seri. Ini adalah contoh rangkaian seri sejajar. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri sejajar. Rangkaian listrik campuran memiliki beberapa kelebihan yang juga dipunyai oleh rangkaian seri dan rangkaian campuran. Selain itu, rangkaian listrik campuran punya variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti instalasi listrik rumahan dan lain sebagainya. Karena rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Misal, ketika lampu rumah satu mati, yang lain tidak ikut mati, kecuali jika memang beban tersebut dipasang secara seri. Maka, jika beban satu mati, yang lain juga ikut mati. Untuk kekurangannya, karena disusun dari rangkaian seri dan paralel, tentu rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Tentu saja, biaya atau ongkos yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rangkaian campuran lebih banyak. Selain itu, jika Anda menggunakan power berupa baterai, tentunya dayanya akan lebih cepat habis. Contoh soal rangkaian seri sejajar. Di sini ada soal, ditanyakan berapakah nilai hambatan pengganti pada rangkaian tersebut. Diketahui, R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 47 ohm, dan R3 100 ohm. Yang ditanya adalah R total. Kita bisa cari dulu untuk RS-nya, yaitu R1 ditambah R2. Kita masukkan angkanya 10 ditambah 47 sama dengan 57. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk rangkaian serinya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 1 per R total sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya 1 per 57 ditambah 1 per 100. Kita samakan penyebutnya menjadi 570. Lalu kita masukkan angkanya menjadi 57 dan 100. Kita jumlah menjadi 157 dibagi 570. R totalnya menjadi 3,63 ohm. Soal selanjutnya, berapakah nilai hambatan pengganti pada rangkaian tersebut? Kita bisa lihat di sini untuk rangkaiannya. Diketahui R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 47 ohm, R3 sama dengan 100 ohm. Ditanya R totalnya. Kita bisa mencari RP-nya terlebih dahulu dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan angkanya 1 per 10 ditambah 1 per 47. Kita samakan penyebutnya menjadi 470. Kita masukkan angkanya 10 ditambah 47. Kita total menjadi 57 dibagi 470. Maka RP-nya itu menjadi 8,24. Untuk R totalnya itu kita masukkan dengan rumus RP ditambah R3 sama dengan 8,24 ditambah 100 menjadi 108,24 ohm. Soal selanjutnya, tentukanlah tegangan pada R1, R2, dan R3 dalam kurung V1, V2, dan V3. Rumusnya adalah V sama dengan V1 ditambah Vp. Untuk rangkaian serinya, V1 sama dengan
R1 per R1 ditambah RP dikali V. Kita masukkan angkanya 4 ohm dibagi 4 ohm ditambah 6 ohm dikali 12 ohm. Maka V1-nya menjadi 8 volt. Untuk rangkaian paralel, itu VP sama dengan V2 sama dengan V3. Maka VP itu rumusnya RP per R1 ditambah RP dikali V. Kita masukkan angkanya 2 ohm per 4 ohm ditambah 2 ohm dikali 12. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk 4 ditambah 2-nya menjadi 6. Maka 2 dibagi 6 dikali 12. Maka VP sama dengan 4 volt. Sambungan seri paralel atau rangkaian gabungan dibutuhkan jika tegangan dan kuatnya aliran listrik yang dibutuhkan lebih besar daripada yang telah tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.